Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Mengenal Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, sang pemilik gelar Raja Para Wali. Tentu tidak asing lagi dengan ulama karismatik Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Beliau merupakan ulama besar yang menyandang gelar Sultanul Aulia, Raja Para Wali. Ibnul Imad, salah seorang sejarawan Islam, menyebutkan nama asli dan nasab beliau adalah Aziz Syekh Abdul Qodir bin Abi Soleh bin Janaki Dausat bin Abi Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Huzi bin Abdullah Al-Hims bin Al-Hasan bin Al-Musanna bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Tholib Al-Jailani. Nama Jailani yang populer kita kenal seperti saat ini tidak lain merupakan nama daerah asal ulama tersebut, yakni daerah Jailan, Iran. Jailan merupakan nama untuk daerah-daerah yang terletak di belakang negeri Tobristan kala itu. Konon, kota yang ada di daerah Jailan hanyalah kampung-kampung yang letaknya di daerah tropis sekitar pegunungan. Beliau lahir pada tanggal 1 Ramadan 470 Hijriah, 1077 Masehi dari keluarga yang dikenal taat beragama. Ayahnya yang bernama Abu Solih merupakan seorang sufi. Sedangkan ibunya yang bernama Fatimah binti Abdullah As-Saumai melahirkan Syekh Abdul Qodir pada usia 60 tahun, sehingga tidak heran jika kelahiran Al-Jailani dianggap sebagai berkah Tuhan. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani merupakan ulama yang ahli dalam bidang usul fiqh mazhab Hambali, seorang teolog, sufi termasyhur pada zamannya, dan pendiri Tarikat Qadariyah. Tarikat ini didirikan sang Raja Para Wali dan berpusat di Baghdad, Irak, yang akhirnya menyebar ke mancanegara tidak terkecuali Indonesia. Dalam perjalanan hidupnya untuk mencari ilmu, beliau berguru pada Abu Ghalib Al-Baqilani, Ahmad bin Muzaffar, Abu Qasim bin Bayan. Sementara murid-murid beliau diantaranya adalah Imam As-Samani, Al-Hafiz Abdul Ghani penulis Umdatul Ahkam, dan Al-Muwafaq Ibnu Qudamah penulis kitab Al-Mughni, di mana murid-murid tersebut bermazhab Hambali. Adapun asal-muasal gelar Raja Para Wali yang disandangnya tentu bukan tanpa sebab. Dalam kitab Al-Fawaid Al-Muhtarah karangan Habib Ali Hasan Baharun yang merupakan bunga rampai dari perkataan-perkataan gurunya, yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, dikisahkan asal-muasal gelar Raja Para Wali itu. Ketika itu, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani berteman dengan dua orang yang cukup pandai dan cerdas bernama Ibnu Saka dan Abi Asrun. Ketiganya suatu ketika berniat untuk mengunjungi seorang wali masyhur bernama berpangkat wali, Al-Gauts. Masing-masing dari kedua kawan Al-Jailani itu mengungkapkan niatnya menemui wali itu. Keduanya sepakat untuk menguji kewalian orang yang hendak ditemui yang bermukim di satu pelosok desa itu. Sementara Al-Jailani hanya memiliki niat untuk mencari berkah dan silaturahmi saja. Singkat kata, ketiganya sampai di rumah sang wali agung yang ingin ditemui mereka. Tanpa sepengetahuan Al-Jailani dan kawan-kawan, wali itu langsung mampu memahami maksud dari ketiganya dengan menggunakan mata batin. Dua kawan Al-Jailani diramalkan akan mendapat suatu petaka di kemudian hari karena adanya sepercik kesombongan di hati mereka yang ditunjukkan dengan niatan menguji seorang wali. Sementara Al-Jailani dianggap seorang yang murni tulus ikhlas dan mendapat nasihat dari wali agung itu. Sang wali berkata, "Aku melihat kamu berkata padaku, kakiku ini berada di leher seluruh para wali di dunia ini, sekarang pergilah anakku." Setelah ketiganya pergi, apa yang dikatakan oleh wali agung itu benar-benar terjadi dengan dua kawan Al-Jailani. Ibnu Saka jatuh cinta kepada seorang perempuan Nasrani hingga ia menggadaikan keimanannya. Sementara Abi Asrun menjadi lupa karena diangkat menjadi raja yang mengurusi persoalan wakaf dan harta dunia. Di sisi lain, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani justru mendapatkan makam tertinggi dari Allah karena sikap rendah hatinya kepada seorang wali hingga akhirnya beliau diangkat menjadi raja dari seluruh para wali di muka bumi. Kepada murid-muridnya beliau berkata, "Kakiku ini berada di atas lehernya seluruh para wali." Kemudian atas izin Allah perkataan itu didengar oleh seluruh wali di penjuru dunia lalu mereka berikrar, "Samina wa atana."